RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Yuk santai, nggak apa-apa ya, dibawa dulu ya, nanti geser. Yuk geser. Sip, nggak apa-apa ya, geser. Yuk, pertanyaan apa Pak? Ini nggak bunyi, Om Regi. Pertanyaan apa? Pertanyaannya apa Bapak? Iya Pak, nggak bunyi Pak. Nggak bunyi juga? Oh iya, bentar ya. Yuk sini, nggak apa-apa, santai. Yuk, sini majuan, nggak apa-apa. Sini, ya majuan. Ya, sini majuan, nggak apa-apa. Ya. Tinggalnya di mana? Bekasi. Babelan. Tambelang. Iya. Oh. Yuk, Bapak pertanyaannya apa? Saya Mulyadi Pak, dari Cibadakaum Pak. Hah? Nama Mulyadi Cibadakaum. Ya, Cibadakaum. Ya. Pertanyaannya apa? Gak apa-apa, nyantai ya. Apa pertanyaan apa Bapak? Saya pengen kaya Pak. Ya itu tadi, praktekin dulu ilmu RDAY. Bapak kalau udah praktekin, nggak mungkin miskin. Kan nggak ada tamu saya miskin. Iya. Kecuali yang baru datang ya. Iya saya baru datang. Ya makanya praktekin dulu. Bangun jam 00, senyum mandi pagi. Nggak usah diterangin, lu nyimak di YouTube gua aja. Iya. Nggak ada yang miskin. Haji Mara kok. Itu. Iya. Ada lagi? Ada. Ada lagi? Gak ada. Praktekin ya. Iya. Udah tahu kan? Gue usah nerangin. Kalau nerangin Siap, bisa siap. 2 jam. Iya, Kasihan yang siap. lain. Iya. Nyimak ya. Iya siap. Oke. Bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud. Tidak ada tamu saya yang bangun jam 00, senyum mandi pagi, tidak punya mobil, nggak ada. Iya. Rumahnya tipe 21 nggak ada. Ini Minimal. ada sedikit Pak. Hah? Ada satu Pak. Apa? Jadi saya punya di rekening itu uang sekitar 40 susah Pak. 40 Ada apa? 40 miliar. Jadi Nggak mungkin bos, kan muka lo nggak 40 miliar. nggak. Muka lo muka recehan, dibenerin dulu muka lo. Jadi Ya. kalau gue tanya duit masuk, nggak mau. Mukanya muka recehan. Dibenerin dulu muka lo. Siap, Kalau siap. ibarat ban mobil tuh disporing, Yap. biar nggak oblak. Muka lo Ya. oblak. Siap. Ada lagi? Ada lagi gak? Cukup. Oke, Cukup. lo langsung keluar nggak apa-apa ya? Oke, Geser nggak ya. Yuk, masuk di grup ya bos. Yap. Ganteng, ayo geser. Awas, muka oblak mau lewat. Pertanyaannya apa? Nama saya Ano dari Serang. Yes, pertanyaan apa Mas Arno? Pertanyaannya saya mau nanya masalah kalau bangun jam 00 tapi kalau lebih langsung saya mandi nggak apa-apa bos. Nggak apa-apa. Lebih dari jam 00. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus Nggak apa-apa. bacaannya itu saya itu dikir, istighfar sama Oh nggak sholawat. boleh, di sini nggak pakai jikir. Oh gitu. Nggak ada jikir di sini. Kan saya bukan kiai. Di sini adanya baca Quran. Ya, 12 juz, ah? Ini Pak Haji, saya dikir, istighfar, sholawat, terus saya sholat tahajud, terus baca Quran. Nggak boleh, kelamaan nanti nggak ngejar. Kan baca Quran harus 12 juz. Dari jam 00 sampai matahari terbit. Kalau Bapak pakai jikir, pakai salawat, pakai apa itu bagus. Banget bagus. Tapi nanti baca Quran nggak kekejar 12 juz. Kalau dicicil gitu sebenarnya 1 juz, nanti besok 2 juz gitu. Oh nggak mau saya maunya 12 juz pelan-pelan. Jadi nanti kalau Bapak mau zikir, Bapak mau salawat, nanti abis matahari terbit. Tapi yang tadi itu maunya ilmu saya dipakai full. Ilmu zikir bagus, salawat bagus banget. Tapi kan di RDAY kan namanya grup SD Impress. Jadi bos pakainya nanti abis matahari terbit aja. Kan ritualnya saya tuh harus dari jam 00 sampai matahari terbit. Susunan jangan dirubah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, boleh bertahap dari 1 juz, 2 juz boleh. Sebelum azan duduk di masjid, 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh. Tidak boleh tidur sampai matahari terbit. Nah pas matahari terbit, Bapak boleh salawat. Bapak boleh zikir, Bapak boleh
baca apa Asmaul Husna, Bapak boleh, nggak dilarang. Tapi porsinya harus setelah baca Quran saya dulu yang 12 juz. Pak Haji, aku maunya salawat dulu, ini dulu, baca Qurannya nanti setelah selesai. Ya nggak apa-apa, tapi kan nggak ngikutin saya punya itu apa namanya pakemnya saya RDAY itu. Dari tanggal 2 Juni saya ngelihat Pak Haji di YouTube. Sekitar tanggal berapa saya udah banyak itu baca uang kalau saya panggil ya. Tiba-tiba ada yang transfer ke saya 700.000. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Iya. Tahu dari siapa? Itu buat apa tuh 700.000? Buat beli celana dalam atau buat beli apa? Ya buat makan-makan. Oh iya, nggak buat beli celana dalam? Enggak. Harusnya buat beli celana dalam. Nanti kan dibalik. Udah celana dalam. dibalik dari rumah juga udah semua saya balik, saya ikutin. Terus apa lagi? Terus saya ngejual mobil atas nama saya semua, tapi masih leasing. Jadi leasing tuh ngejar ke saya terus. Gimana? Nanti kalau celana dalamnya dibalik, leasingnya ntar nggak ngejar bapak, dia ngejar tetangga bapak. Dibalik dulu celana dalamnya, Udah nanti saya bapak balik. nggak dikejar. Udah saya balik dari mulai ini. Umur bapak berapa? 53. Selama 53 hari. Oh, 53 hari. Itu kan masih baru. Balik aja. Nanti yang dikejar tetangga bapak, yang diteror tetangga bapak. Bapak tinggal di depan rumah. Yes. Nanti kan masuk TikTok, viral deh. Yang utang siapa, yang dikejar siapa. Terus kalau pengen modal besar gimana Pak Kan Haji? tadi udah diajarin. Iya. Haji Marco udah meraktekin. Roni. Iya. Roni tuh omsetnya dari 20 juta sekarang udah 600 juta per hari. Ya dia melakukan yang tadi saya ajarin. Berarti saya batal ya dari mulai Enggak lah, Enggak. enggak batal. Tinggal sekarang Pak bangun jam 00, senyum, mandi pagi, baca Quran. Ini susunan begini. Baca Quran, sebelum azan duduk di masjid, 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh. Nah, jangan tidur sampai matahari terbit. Ya, oke. Ada lagi? Udah cukup. Cip, aja. praktek ya. Ya, tahu. Itu sisanya dibeliin celana dalam ya. Iya. Buat ganti lo pernah ganti celana dalamnya. Bos masuk. Kalau celana dalam nggak pernah ganti, kulitnya agak coklat. Pertanyaan apa? Assalamualaikum Pak Haji, saya Yuda dari Jati Asih Bekasi. Ya, pertanyaannya. Saya udah jalanin semua pakemnya Pak Haji. Bangun 00, mandi, terus tahajud, baca Al-Quran, 15 menit sebelum Azan. subuh, azan subuh Udah duduk di masjid. terus sampai ngasih 2 makan. rakaat sebelum subuh. Ya udah, Kasih makan kucing. udah ngasih Kasih makan semut, semut. udah, Kasih makan burung. udah Pakai apa burung makannya? pakai makanan kucing Pak. Oh, nggak boleh. Kalau burung beli beras afkir, namanya menir di toko-toko beras. Itu murah. Sekarang paling cuma 25.000. Ambil segenggam atau 2 genggam, 3 genggam. Rezeki kita mau seberapa? Oh, rezeki kita mau luas. Pakai tampah. Taruh. Nah, nanti dikasih ke atas. Iya. Atau di bawah. Nah, siapa yang udah ngasih makan siapa yang udah ngasih makan burung kaya raya? Di Indonesia ada namanya Yusuf Hamka. Jadi Pak Yusuf Hamka tuh hobinya ngasih makan burung. Hidupnya kaya raya, tajir melintir. Siapa orang Indonesia yang mandi pagi yang kaya raya? Hotman Paris Hutapea. Siapa orang di dunia yang kaya raya, tajir melintir, bangun jam 00, senyum, mandi pagi? Namanya Cristiano Ronaldo. Nah, Bapak tinggal meraktekin aja. Kasih burung, bangun. Gak mungkin gagal, Bos. Kan udah ada contohnya. Ya pertanyaan saya, kan Pak Haji bisa lihat saya nih. Saya udah jalanin 18-nya itu Pak Haji. Menurut penglihatan Pak Haji, apa kurangnya saya gitu Pak? Kurang ajar. Maksudnya saya mau Karena lu perbaiki. banyak nanya. Apanya gitu Pak Haji? Gak ada, udah bagus. Lu nya banyak nanya. Jadi ayatnya, aku apa kata prasangka hambaku? Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Jadi lo harus yakin dulu bahwa apa yang lo udah kerjain itu udah bener. Nanti tinggal terkabul. Jangan nanya, Pak Haji saya kurang apa ya? Nggak ada yang kurang.
Nggak ada, udah tinggal jalanin dulu aja. Ikhlas, saya sudah ikhlas aja gitu. Nggak perlu ikhlas gue di sini. Yang penting legowo. Kalau ikhlas kan buat kiai, gue kan bukan kiai, SD Impres. Gue nggak penting, gue yang penting legowo. Nah lu tuh nggak legowo, apa-apa perhitungan. Apa-apa perhitungan, gue udah ini kok gue belum. Gue udah ini, gue nggak boleh, itu namanya bukan legowo, perhitungan. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau lu nggak bos, mikir, komen, ngeluh. Jadi mulai hari ini nggak boleh komen. Contoh misalkan anak suruh mandi susah. Contoh misalkan istri suruh beli apa, misalkan kalau lo ngerokok, beli rokok, dia selalu bilang mana duitnya. Nggak boleh. Itu namanya istri tercinta dan terpinter di dunia. Kenapa? Karena kata istri, duit nggak ada saudaranya sayang. Kalau komen di WA grup gimana Pak Haji? Nggak boleh. Nggak boleh. Komen di WA grup nggak boleh. Komen di RT nggak boleh. Komen di RW nggak boleh. Komen di rapat nggak boleh. Nih lo inget-inget nih. Bapak inget ya. Ada gak komentator sepak bola? Komentator sepak bola yang rumahnya di Menteng? Nggak ada. Ada gak komentator sepak bola yang rumahnya di Pondok Indah? Nggak ada. Ada gak komentator sepak bola yang rumahnya di Sentul City? Nggak ada. Di mana-mana rata-rata komentator sepak bola rumahnya di pinggir kota. Di mana tuh? Di Bekasi, di Pamulang, di Tangerang. Nggak ada yang di pusat kota. Jadi clear chat aja gitu. Iya. Tapi yang dikomentarin rumahnya di mana? Menteng. Pemain sepak bola, rumahnya di Menteng. Cristiano Ronaldo. Iya. Ya inget lagi ya. Ada gak pendemo rumahnya di Menteng? Ada gak? Gak ada. Pendemo berangkat dari Menteng, Jakarta Pusat. Gak ada. Yang di demo rumahnya di Menteng. Pendemo rumahnya di mana? Pinggir kota. Pendemo berangkat dari Bekasi. Oh, rame. Iya karena kan makanya jangan suka demo. Kata Allah, ngapain lo demo? Ini kebijakan udah lahir, udah ditulis, itu udah seizin gua. Ngapain lo demo? Kalau demo kata Allah, lo berhadapan sama gua ya. Karena itu kan udah seizin gua. Kita kan suka apa-apa demo, apa-apa komen, apa-apa ngeluh. Jangan bos. Karena setiap yang udah terjadi itu udah seizin Allah. Ngapain demo? Yang ada pegelinu. Duit habis. Capek. Jadi gimana dong? Jalanin, syukurin, nikmatin. Gue ulangin lagi ya. Ada gak para pendemo berangkat dari Menteng? Gak ada. Ada gak para pendemo berangkat dari Pondok Indah? Gak ada. Ada gak pendemo berangkat dari perumahan Sentul City? Gak ada. Tapi berangkatnya dari mana? Bekasi. Tangerang, Ciputat, Bojonggede atau mana lah. Ya nggak salah juga sih. Tapi kan kalau kita mau hajatnya terkabul, coba jangan kegoda. Emang gimana sih Pak Haji? Gede jengkel apa gede hajat? Kan gede hajat. Jengkelnya dinolin. Kenapa Pak Haji ngomong begini? Sebenarnya saya hanya cuman mecut aja ibu. Kalau orang suka demo, selalu yang dilihat negatif. Kalau orang yang suka komen, yang dilihat negatif. Karena ayatnya di Al-Quran, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi jangan lihat murkanya. Apa tuh murka? Jatuh tempo, rumah mau dilelang, dapat somasi. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Kita selalu di otak gini. Kalau gue punya duit kayaknya masalah gue selesai deh. Ya udah, masalahnya duitnya berapa? Misalkan Bapak butuh duit berapa? 1 M. Nah, tadi barusan gue telepon sama tamu gue, rumahnya di Pondok Indah. Mbak, ini ada tamu gue pakai kacamata, pakai peci tapi mukanya katro.
Dia butuh 1 M. Ya udah bilangin Pak Haji, suami gue lagi koma di ICU tinggal nunggu ajal. Mau gak dia gantiin laki gue koma di ICU yang nunggu ajal? Ntar gue kasih 10 M, gue lebihin 9. Dia perlu 1 M, gue lebihin 9 M jadi 10 M. Mau gak? Nah makanya kita nih kadang suka, kalau aja gue punya duit kayaknya masalah gue selesai. Nggak juga gitu. Itu tamunya Pak Haji yang suaminya lagi koma nunggu ajal, lagi nyari tumbal. Kata Allah, coba tuh Bel Haji Dwi, tuh ada tuh tamunya pakai peci, kacamata, mukanya culun. Nah, lo. Jadi intinya gini Pak, maksudnya gini. Setiap manusia pasti udah punya pos-posnya sendiri, udah punya rezekinya, udah punya miliknya, udah punya. Jadi udah jangan, Allah sampai kapan begini terus? Allah saking malasnya jawab, Allah langsung telepon sama Kus Plus tolong dijawab dong. Kapan? Yang jawab Kus Plus, harusnya jawab Allah. Tapi kata Allah yang ditanya itu mulu. Sampai kapan ya begini, sampai kapan? Nggak boleh dong. Kalau besok pagi bisa terkabul, kenapa sampai kapan? Kan ayatnya gini kata Allah, malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Masa cuman ngabulin orang katro, orang culun? Gak bisa. Bisa lah. Jadi yang dibenahin apa? Tinggal diperbaikin bentuk alat kelamin lo aja. Sekarang lurus ganti jadi kotak. Ada lagi? Udah Pak Haji. Praktek ya? Ya. Udah masuk grup belum? Belum. Masuk grup ya? Ya. Sip. Sama kita cetok Pak Haji. Boleh. Saya nggak berhasil. Ya iya dong, ini muda. Coba lihat. Ini centongnya masih terlalu muda. Jadi yang manjur tuh centongnya, yang paling manjur, yang bisa manggil duit itu satu centongnya dari kayu jati. Sekarang kalau bangku nggak dari kayu jati, bagus gak? Nggak kuat. Ini kan kayu albasia atau kayak. Nah kedua ini muda. Kalau bisa umurnya lebih tua dari bos. Bos umurnya berapa? 57. Nah di atas 57, ini masih muda. Ini mendingan buat nepok kontol aja bos. Nanti kan kalau ditepok mambles, ambles. Kalau centong gue panjang. Lo apa panjang apa ambles? Ah ya udah pakai yang itu. Buat si Pak Haji aja. Nih, apa bos saya? Iya. Buat contoh. Itu punya gue ambles. Terkabul ya. Pak Haji. Terkabul ya. Siap, Pak Haji. Oke, nggak apa-apa ya geser ya. Ya. Sip. Ayo. Ada di luar centongnya disiapin. Yo. Saya baru. Grupnya di mana Pak Haji? Itu di keluar belok kiri ada Kang Nur. Pak Nur. Yo, pertanyaan apa Mbak Mas? Ya saya baru pertama di kesini ya. Ya, Nama pertanyaan saya apa? Hopi dari Jati Bening Bekasi. Ya, Saya pertanyaan mau tanya, sudah 8 tahun nih usaha nggak maju-maju nih. Kepingin maju lah, kepingin. Contohnya maju. Ya pengen kaya. Kan bos tinggal nyimak sini. Bos tinggal nyimak aja ilmu RDAY. Bangun jam 00. Jam Kan 00. nggak ada pasien saya yang bangun jam 00 rumahnya tipe 21, nggak ada. Ada, ya. Bangun jam 00 surat rumahnya di bank, nggak ada. Bangun jam 00 BPKB-nya di leasing, nggak ada. Contohnya Haji Marco, Roni, banyak lah. Nah, lo praktekin dulu aja, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud kayak yang tadi gue terangin. Coba dulu aja, nanti kan kalau udah jalanin. Senyumnya gimana tuh? Senyumnya ya lo mesti bini lo telanjangin dulu. ada waktunya nggak gitu senyumnya? Sekali senyum 20 detik. 20 detik. Sekali senyum. Sekali senyum. Dan minimal senyumnya 41 kali. 41 kali. Iya. Coba senyum. Nah, Selama 20 detik. 20 detik ya. Senyum lagi. Nah, kayak gitu. Oh, Kalau misalkan lo tidur sama siapa di rumah? sama istri. Nah, bisa gak istri lo ajak senyum? Misalkan dia lo lihat bangun senyum. Nggak bisa Ji. Ya udah lo cari foto gambar tengkorak taruh di mukanya istri lo. Nah kalau dia nggak bangun gimana gitu? Taruh foto aja. Iya.
Atau lu senyum sama tembok bisa. Oh, gitu. Kan nanti istri lu langsung telepon ambulan 911. Ambulan tolong datang dong, ini laki gue pulang dari Bogor agak gila. Ntar lu gue Selama berapa lama tuh? sampai terkabul dong. Kalau dia Sampai terkabul gak terkabul. usah senyum lagi. Oh, Kan lu gitu. ntar terpuruk lagi, bangkrut lagi, ketemu gue lagi, senyum lagi gitu. Senyum tuh jadi gini bos. Senyum itu sedekah yang paling murah, gratis di awal waktu. Nggak pakai duit. Jadi malaikat pada saat lo bangun dia juga seneng lihat lo senyum. Kalau gue tanya malaikat, kenapa sih bos nggak dikasih rezeki? Nggak mungkin Ji. Kok nggak mungkin? Dia bangun tidur muka berak. Oh, muka berak kata Nabi. Kata malaikat muka berak. Ada lagi? Nggak ada. Oke, praktek ya. Ya. Oke, Jam makasih ya. 00.00 Iya. senyum ya. Iya. Masuk Ya, grup makasih ya, dulu Pak ya. Haji ya. Ya. Yuk ibu geser. Bapak yuk. Geser. Sip masuk. Ibu apa pertanyaannya? Assalamualaikum Pak Haji, alhamdulillah saya baru dikasih kesempatan masuk dari waktu itu. Ya. Pertanyaannya apa? Enggak ini ya Pak Haji, alhamdulillah gitu ya dari mulai hari Rebo gitu ya tiba-tiba ini saya mau sedikit testimoni aja Pak Haji dari waktu itu mau itu nggak ada kesempatan. Itu anak saya yang nomor 2 kan ceritanya udah fix diterima kerja ya Pak Haji ikut kakaknya ya si Erni ikut Iis. Nah tiba-tiba waktu hari Rabu itu ada keputusan itu dari bosnya tiba-tiba Erni digeser gitu loh Pak Haji. Hari Rabu digeser katanya dengan alasan katanya ada yang lamar ada yang lebih muda gitu loh. Kebetulan itu profesinya juga sama kayak Erni. Nah, terusnya pas jam 2-nya itu anak saya itu si Iis itu telepon saya katanya, "Ma ini gimana nih Erni?" katanya gitu udah apa digeser tiba-tiba gimana ya katanya gitu kan. Di mana mah katanya coba itu ikut itunya Pak Haji katanya gitu. Terus gimana mama harus gimana gitu. Ya udah jadi dikasih waktu dikasih apa dibagi-bagi gitu loh Pak Haji. Saya bagiannya katanya udah saya bilang ke Iis, saya bagiannya udah mama bagiannya itu apa sedekah WC. Langsung saya pergi Pak Haji, baju sambil dibalik, pergi beli bensin di sana apa isi apa sedekah WC di Cinangneng sana. Terusnya Iis itu bagian nyolekin sistem colek ke bosnya biar balik gitu ya balik pikiran gitu loh biar Erni ditarik kembali gitu loh. Nah, udah gitu terus saya pulang sampai Puri jam asar gitu terus saya sholat gitu terus saya ikut colek juga gitu nggak taunya dari jam 2 gitu ya udah digeser udah jelas-jelas digeser pas udah jam 5 Iis telepon alhamdulillah ditarik lagi Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Saya seneng banget ya Allah sampai kayak gimana gitu loh kayak udah kayak apa lengan keliwat bahagia gitu loh Pak Haji. Karena saya itu Erni yang selalu digeser cara kerjanya Pak Haji nggak diterima aja gitu kemana-mana. Kalau Iis mah langsung nggak taunya itu hitungan jam lah cuma 2 jam. Saya itu apa sedekah WC terusnya sambil colek juga terus Iis juga nyolekin foto bosnya agar ditarik kembali gitu. Alhamdulillah malah jadi nambah karyawan gitu loh. Ya udahlah untuk Erni tambah gitu nggak apa-apa gitu. Jadi besok mulai kerja alhamdulillah. Nah, itu dari sistem colek sama sedekah penjaga toilet. Nah, hari Rabunya hari yang sama sebelum ada keputusan Erni, dilalahnya itu anak kucing kesayangannya Depa Pak Haji ketabrak motor ya. Udah sekarat Pak Haji, udah tinggal napasnya di situ. Erni itu saya masih tidur gitu orang saya habis pulang pagi dari sini jadi tidur gitu. Terus coba katanya gitu apa kata Pak Haji coba katanya gitu. Diapain mah katanya gitu orang panik. Dilangkahin Pak Haji, langkahin doang kayak gini sambil pakai daster. Hidup lagi langsung gibag. Tepuk tangan dong. Wow. Terus kan ininya kan mengok Pak Haji. Jadi si rahangnya tuh mengok gitu. Terus sama Erni Itu kucing yang udah mau mati diselakangin sama diselangkangin kayak gini sama Erni. Nah, bisa gak nyelakangin bapak ini? Biar hajatnya terkabul. Ya beda alamat kali. Terus ini apa si kucing itu rahangnya kan mengok gitu ya. Erni udah kebingungan gitu ya. Itu juga yang nabraknya juga mau tanggung jawab tapi kan nggak enak dia juga nggak kepengen saya juga nggak kepengen celaka gitu kan. Jadi ya udahlah nggak apa-apa damai aja udah nggak apa-apa nggak usah gitu. Tapi kalau ke dokter kan harus 200.000. Terus saya bilang ke Erni coba diikat pakai celana dalam
Gitu terusnya itu tiap maghrib lah atau tiap ada kesempatan itu dicentongin ini. Sekarang alhamdulillah bisa makan Pak Haji, udah lurus. Tepuk tangan. Tahannya. Begitu Pak Haji. Nah terus lagi itu jadi centong sama celana dalam. Kemarin malam Pak Haji yang makanya saya jadi sakit kepala di waktu hari malam spesialnya Pak Haji saya nggak bisa datang. Saya sakit kepala. Tiba-tiba menantu saya kemarin malam itu kesurupan Pak Haji. Kesurupan saya juga panik itu ya jam 2 pagi ya. Saya juga WA ke Mbak Nadia, Pak Haji kan lagi streaming gitu. Mbak Nadia ini menantu saya ini gimana ini gitu ya. Saya kan nggak ngerti gitu ya. Bagaimana itu coba tolong sampaikan ke Pak Haji. Maaf kata ibu nggak bisa bu, ini Pak Haji lagi streaming kata gitu. Saya langsung kirim, coba ibu aja kirim ke Pak Haji kata gitu videonya. Nah, Pak Haji nggak dibuka. Nah terusnya saya dengan lah walaupun menantu juga yang penting kan juga Allah juga maha tahu ini ya Pak Haji ya. Saya camahin Pak Haji. Saya camahin dia nggak kena Pak Haji. Jadi malah jengger-jengger kayak gitu sambil kayak gini nggak bisa dibuka terus ditidurin juga udah kayak patung aja Pak Haji. Mana dia kan juga nggak punya anak kan. Itu istrinya David itu Desi. Akhirnya saya itu nyuruh ke cucu saya itu anaknya si Regina. Coba cari centong, punya centong kayaknya itu pernah ngambil centong gitu ya kan. Davidnya lagi cari air nih nyusul. Tuh sambil terus saja bacain ini apa baca-baca itu istighfar lah apa sebisa aja sambil dicamahin udah katanya gitu udah keluar kamu dari sini kata sana pergi ke jembatan mana yang jauh jembatan Ancol ke mana gitu. Jangan ke sini-sini gitu kata saya. Pas udah dicentongin Pak Haji kayak gini, semua di walikatnya semua itu centongnya kebetulan centongnya bagus banget Pak Haji berat itu loh, anu jati asli. Enggak tahu dia langsung kayak ada makhluk mau keluar gitu Pak Haji tapi susah gitu. Terusnya Davidnya datang gitu, coba Pit bacain ayat kursi, mama yang nepok-nepok sambil saya camahin, langsung dia muntah, alhamdulillah terus sembuh. Oke, tepuk tangan. Dari centong itu Pak Haji emang luar biasa. Gitu Sekarang aja ada Pak Haji. pertanyaan lagi ya. Pertanyaannya nggak ada pertanyaan sih Pak Haji, saya tinggal nyimak-nyimak aja Pak Haji. Boleh, praktekin ya. Iya. Sip, terkabul. Makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Yuk, Bapak geser. Bapak geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya Supantri dari Dramaga. Ya. Saya sudah 3 kali ke sini. Ini yang keempat Ya. kalinya. Pertanyaannya apa? Saya mau cerita dulu boleh Pak Haji. Ya. Kemarin waktu hari Kamis Idul Adha, saya sama DKM kan disuruh biasa ngurusin sapi, ngejotin sapi sama nyeset. Ya. Nah, sedangkan sapinya itu beringas Pak Haji. Ya. Ya alhamdulillah berkat petunjuk dari Pak Haji, saya camain, alhamdulillah diam tuh Pak Haji. Sapinya. Ya. Wow, tepuk tangan dong. Itu 2 keajaiban sama hari Sabtu juga di perumahan adik ipar saya begitu Ya. juga. Nah, terus saya Berarti alat kelamin Bapak bisa buat naklukin sapi ya. ampun, alhamdulillah. Nah, saya mau tanya ini Pak Haji. Saya kalau tidur jam 00 kan saya kadang-kadang nggak tidur Pak Haji. Itu bagaimana bisa? Bisa, nggak usah harus tidur dulu karena kalau tidur takut kebablasan. Iya. Tapi hampir orang yang tidurnya jam 00, yang tidurnya jam 00 sehingga dia tidak bisa tidur, rata-rata nggak ada yang punya Robicon bos. Iya. Jadi paksain Pak kalau bisa jam 7, celana dalam Bapak diikat di kepala kalau di jam 7 malam. Nanti Bapak pasti malu keluar dari kamar. Bapak pasti malu keluar dari rumah. Berarti setelah salat Isya dong. Ya habis sholat Isya celana dalam Bapak ikat di kepala. Nanti kan Bapak di kamar kelontang-kelantung, Ada tidur. pasti tidur. Mau keluar dari kamar malu, mau ngobrol sama tetangga malu, ada tidur. Bangun jam 00. Karena saya lihat Pak, nggak ada orang yang begadang sampai jam 12 malam punya Robicon, hampir jarang. Nah coba mau Bapak jangan begadang, pokoknya jam 7 udah tidur. Nanti jam 00 bangun. Emang ada contohnya, Hotman Paris Hutapea, Cristiano Ronaldo, itu kan dia bangun jam 00 mandi. Kaya gak? Tajir melintir bos. Iya, kayak Pak Haji. Sementara kita begadang, ya motor nyicil, rumah tipe 21, rumah tipe 36, rumah 345, tapi nyicil. Jangan dong, biasanya nyindir ibu. Iya. Terus Pak, paham. Terus ini Pak Haji. rata-rata Pak di Indonesia, ini rumah kita, masa sama sono dempet sama tembok tetangga, kesini dempet sama tembok tetangga, itu rumah apa namanya?
Kalau bisa kan kayak rumah nenek kita. Rumah tetangganya agak jauh dikit. Apa yang dilakukan sama nenek kita? Jam 00 bangun. Sebelum ember kokok bangun dia udah mandi. Kita enggak. Mandinya jam 6. Mandi jam 5. Atau mandinya jam 7. Atau mandinya jam 8. Ya pantesan lu rumahnya jadi antara tembok tetangga sama tembok kita dempet. Jangan dong. Tembok kita sendiri, tembok tetangga sendiri. Ini enggak, tembok pada dempet-dempetan. Udah gitu mending cash, nyicil pula. Jangan dong. Jadi gimana dong Ki? Ya udah sekarang biarin aja rumah kita dempet, antar dempet emang lagi dempet. Nah kita mandi pagi deh jam 00 praktek ilmu RDAY. Nanti Bapak bisa pindah rumahnya 1000 meter. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Pindah. Kalau yang udah terjadi ya nggak apa-apa. Gitu. Ada lagi? Terus suka ini Pak Haji, saya kan kata Pak Haji kan saya suruh baca Quran ya. Nah, kadang saya jam 3:15 suka ngantuk Pak Haji, nyender dulu di bangku. Nyender dulu di bangku. Sampai dibangun sama istri saya tuh. Terus? 15 menit pernah saya ketiduran. Pertanyaannya? Boleh nggak itu Pak Haji? Boleh. Kan namanya juga lagi belajar, namanya juga anak bawang. Iya. Nanti kalau udah nggak boleh, harus tidur tuh bukan tidur tuh dari jam 00 sampai matahari terbit nggak boleh tidur, latihan. Iya Pak Haji. Ada lagi? Terus saya ngaji baru sampai 3,5 juz paling Pak Haji. Nggak apa-apa, bertahap. Kan saya udah ajarin. Tamu saya yang ngajinya dari jam 00 sampai matahari terbit 12 juz net per bulan 10 miliar. Amin. Jadi kalau Bapak sampai udah baca 12 juz nggak ada penghasilan 10 miliar, Bapak datang kemari nanti saya kasih tiap bulan 10 miliar. Tiap bulan. Keluar dari kamar langsung saya santet. Siap. Balik lagi duit gue. Enggak temannya. Katanya mau namain. Nggak apa-apa, mau nanya apa? Sama aja sih orang. Iya udah. Nggak apa-apa. Gimana caranya ngurangin berat badan? Pakai centong ya Pak Haji, saya pernah ngeliat. Dicentongin. Langsing. Berapa kali Pak Haji? 99 kali, sehari 3 kali. Ibu umurnya berapa? 50. Selama 50 hari sambil joget, sambil seneng. Langsing nih. Langsing gitu. Tapi yang cepet terkabul tuh kalau lagi kita ngerokin langsing di alun-alun. Ini yang edan, bukan saya. Ini nanti kan viral tuh di TikTok. Udah followernya banyak. Ada lagi? Masih belum ini Pak Haji, untuk meningkatin keyakinan itu masih kadang suka berubah gitu. Nggak apa-apa. Biasanya orang yang berat badannya di atas 50 kilo emang begitu. Ibu beratnya berapa? 70. Nah, turunin deh sampai 50 kalau ibu mau lebih cepat. Nurunin berat badan di sini. Kan saya punya herder 7. Dia ngejar. Lari. Ada lagi? Gimana caranya Bapak? Kalau ibu pengen yakin, BH-nya ibu dicopot, ganti pakai celana dalamnya suami. Dibikin BH. Jadi ibu tiap hari diikat, nanti ibu yakin. Kalau ibu nggak yakin, nggak mungkin, pasti yakin. Selama 50. 50 hari. Ibu nanti minta celana dalamnya bapak, buat bikin BH butuh berapa ekor? Berapa biji? 3. Ya udah bikin 3 disambung-sambung buat BH. Pakai, nanti pasti yakin. Tiap hari dipakai. Tiap hari sama 50 hari. Tapi kalau udah 6 hari, 7 hari kok udah pede gue nih. Praktekin ilmunya RDA gue pede. Ya udah dicopot. Langsung digantung. Udah terkabul. Itu aja sih. Ada lagi? Udah sih. Nah, satu lagi Pak Haji. Kemarin Pak Haji saya disuruh bangun malam sama ML. Bisa gak ML? Alhamdulillah baru sampai 4 hari kan kendala halangan.
Nah itu berarti lanjut lagi. Lanjut lagi. Ngulang lagi. Kira-kira kalau ML alat kelamin Bapak bisa masuk gak ke alat kelamin istri? Alhamdulillah masih. Masuk? Masih Bener? bisa, alhamdulillah. Bener? Ini saksi. Wow. Kalau saya boleh tanya, kalau ML tuh ibu sukanya di atas apa di bawah? Bawa. Wow. Ya udah lunas, pasti lunas. Amin. Pengennya lunas sih Pak. Hah? Minggu-minggu ini pengennya lunas utama. Ya kan belum dimasukin sehari 3 kali, bisa nggak sehari 3 kali? Udah Pak Haji. 3 kali? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Itu udah berjalan 4 hari Pak Haji. Terus kan kena kendalanya itu halangan istri saya. Maunya saya seumur ibu berapa? 50, Bapak umur berapa? 56. Selama 106 hari. Iya. 100, jadi umur Bapak sama ibu digabung sehari 3 kali. Kalau mens nggak dihitung, lanjutin lagi 106 hari itu langsung dibayar kontan, Bos. Amin. Kontannya apa? Pasti pingsan. Jangan dong. Bu, Pak Haji nanya siang Siang malam atau ya? Siang boleh, malam boleh, sore boleh, bebas. Pokoknya yang penting sehari 3 kali. Sehari semalam. Sehari semalam 3 kali. Karena kan dari pagi sampai malam kan. Iya. Ya, benar. Biar semangat. Iya. Nanti kalau sehari 3 kali mainnya juga di 3 tempat. Nah, Di dapur. atas tumpukan beras, di atas ember, terakhir di dalam akuarium. Hah? Belum. Oh belum ya. Oh, udah praktekin Bu? Oh belum. Tanya pakarnya dulu. Ada lagi? Udah aja. Sip, tepuk tangan dong. Sehari 3 kali. Terkabul ya. Pertahanin ya. Sehari 3 kali pertahanin ya. Pertahanin ya. Sehari 3 kali pertahanin. Sehari 3 kali. Yo, mbaknya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya Ya. kan baru pemula, baru Ya. di sini ya. Ibaratnya baca itunya juga baru berapa hari. Ya. Umroh Pak. Ya. Cuman saya kan tadinya jualan, sekarang udah nggak mau. Deketin mic-nya. Ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Pengen umrohin kedua orang tua saya. Ya nanti ibu tinggal yakin aja, pasti umroh, pasti tahun ini berangkat umroh, pasti kan Amin, ayatnya. amin, Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi pasti, sini bu geser sini maju. Pasti umroh, pasti ibu nanti tinggal ijab ya. Amin ya. Ada lagi? Nah, yang kedua kan saya mau nikah lagi nih Pak Haji. Mau nikah lagi, tepuk tangan dong. Mau nikah yang keberapa? Kedua kali. Oke, yang pertama dapat anak berapa? 2. Laki perempuan? Perempuan sama laki-laki. Umurnya berapa yang perempuan? 27. Udah nikah belum? Udah punya anak 2. Yang laki-laki? Umur 18 tahun, baru Oke. lulus SMK, mau nyari kerjaan hari Oke. ini. Pak Nah ini mau nikah lagi, udah ada gak yang dituju, yang di keker ada gak? Udah Pak, ini Udah. udah deal tanggal 18 Juli nanti mau nikah. Cuman calon saya ini kan punya utang toko Pak Haji. Nah, biar lunas semua maksudnya Gampang lah, ibu udah periksa kontolnya ngaceng gak? Ya belum atau Pak Haji kan belum Jadi periksa sah. dulu. Kan belum sah. Ya nggak apa-apa, cuma meriksa doang kan boleh. Dibuka resletingnya. Kan gini Pak Haji, dia Hah? kan di Jawa, saya kan di sini. Ya udah dipaketin dulu pakai tiki. Ada lagi? Kapan mau nikahnya? Tanggal 18 Juli. Ya udah nikah dulu, nanti abis nikah kesini ntar saya ajarin cara utang lunas paling lama 9 hari. Ada ilmunya. Amin. Ada lagi? Amin. Ya itu anak saya kan mau nyari kerja Pak Haji. Ya disuwuk, diselakangin kan ada di YouTube. Oh iya. Ada Pak lagi? Haji. Ya udah, alhamdulillah. Tepuk tangan dong, selamat nikah yang kedua. Iya. Terkabul ya. Udah meninggal 7 tahun. Ya nggak apa-apa, Yang penting nikah dulu, enak nikah. Cari yang pulen, jangan yang legit. Geser. Pengantin baru mau lewat, geser. Bom kar mau kawin, bom kar mau kawin, bom kar. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nama saya Skarningsi Pak Haji. Pertanyaannya? Gini Pak Haji, waktu masih ada almarhum suami saya dulu, orang-orang yang kenal sama suami saya itu baik ya, tapi setelah beliau nggak ada,
kok mereka minta apa ya? Katanya suami saya punya hutang gitu. Dan saya nggak pernah nerima uangnya sedikit pun dari suami saya untuk Maksudnya orang nagih utang ke ibu. Iya. Nah terus ibu nggak merasa punya utang. Iya, saya nggak Pertanyaannya apa? Gimana caranya? ya gimana caranya saya itu apa namanya meyakinkan mereka untuk bahwa saya nggak pernah ngasih Gampang, nerima ngapain uang. ibu ngiyakinin? Ibu pakai celana dalam dibalik aja. Udah, Pak Haji. Ya umur ibu berapa? 54. Ya 54 hari. Nanti yang nagih-nagih ibu, ngerong-ngerong ibu kan pada mati. Ibu tinggal melayat, lumayan ngurangin penduduk, Bu. Ada lagi? Gini Pak Haji, saya kan punya menantu. Nih, saya punya anak baru nikah baru 7 bulan, 8 bulan dah. Dia dikasih mobil sama orang tuanya. Anak ibu lagi perempuan? Anak saya perempuan. Iya. Yang laki itu menantu saya, dia dikasih iya. mobil sama bapaknya. Yang dikasih anak ibu apa mantu ibu? Mantu saya, Oh. terusin ya cicilannya katanya gitu. Saya bilang, Mama Usep kan lagi baru rintis nih buka toko juga. Ya udah, ntar kita ke Pertanyaannya? Pak Haji deh, saya bilang gitu. Pertanyaannya? Pertanyaannya maksudnya gimana caranya? Mana supaya dia anaknya? bisa- Sini sayang, anaknya. Sini. Sini, Tiara, Sini. Usep sini. Sini nggak Sini, apa-apa. Anaknya mana? Datang dua-duanya anak mantu. Iya. Gampang. Sini Emang saya mobilnya ajarin. juga dibawa Pak Haji. Hah? Mobilnya juga dibawa sama dia Oke, sekarang. sini anaknya mana? Ini. Sini. Mantunya mana? Ini anak Ye, saya yang sini. perempuan, mantu saya yang laki. Gampang. Jadi gini bos, gua ajarin. Kalau mau mobilnya cepat lunas, caranya gampang. Cara dalam lu berdua digabung, direndam, air rendemannya buat nyuci mobilnya. Nanti mobilnya mau berapa lama lunasnya? Mau hari itu, mau bulan itu, mau bulan depan, mau tahun depan. Lo sambil nyuci. Lunas minggu ini, lunas bulan ini. Nih nyuci, gantinya kanebo. Gitu. Gantinya kanebo, cara dalam lo berdua. Iya Pak Haji. Ya, kedua, cara dalam lo yang bekas pakai, yang udah lama bener. Berarti lo makainya 9 hari nggak boleh ganti. Istri juga 9 hari nggak boleh ganti. Pakai, kalau basah jemur. Nanti udah kering pakai lagi, jemur lagi, pakai lagi. Kalau mau sholat karena kotor dijemur. Nanti nggak boleh dicuci. nggak boleh selama 9 hari. Oh gitu. Nanti kalau udah 9 hari itu cara dalamnya taruh di dashboard. Oh iya. Nanti tuh mobil nggak betah bawaannya pengen lunas aja. Akhirannya ada aja rezekinya. Begitu. Nah itu yang kedua ya. Nah yang ketiga, bisa kalau ML sehari 3 kali. Kalau ML, jadi imbaknya sukanya di atas apa di bawah? Hah? Di atas? Iya. Nah sambil loncat-loncat. Lunas, 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 lunas. Mobil lunas. Nanti lunas. Nah kedua, lo cari celana dalam yang gambarnya mobil. Lo pakai celana dalam, pakai gambar mobil. Atau mobilnya lunas. Itu doang. Kalau digambar boleh Pak Haji. Ya kalau digambar nanti alat kelamin lo ketuker gak? Bisa. Jadi saya dalamnya gambar mobil. Nanti lunas. Nggak sampai setahun, nggak kelamaan lah setahun, nggak sampai 6 bulan lah. Ini berlaku buat semua. Jadi kalau ML, lo ucapnya mobil lunas, mobil lunas, mobil lunas. Nah biar nggak keberisikan orang di rumah, lo ML berisik. Mulut lo ditutup pakai celana dalam disumpal. Takutnya kalau berisik kan tetangga nanya, ini apaan malam-malam mobil lunas, mobil lunas. Ada lagi? Berapa lama Pak Haji? Ya yang bisa nentuin berapa lama kayaknya Allah Subhanahu Wa Taala deh. Kalau sampai gua kasih tahu berarti gua orang indigo. Lo meraktekin dulu aja. Iya. Meraktekin. Praktik ini sampai berapa kali? Kan sehari 3 kali ML-nya. ML sehari 3 kali. Nah lo praktekin terus baca. Jadi kalau ML selalu yang diucap mobil lunas, mobil lunas, mobil lunas bulan ini, mobil lunas bulan ini. Begitu. Iya Pak Haji. Pasti bos minimal yang lunasin rumah sakit jiwa bos. Kan dia telepon tuh rumah sakit jiwa. 911 tolong datang dong. Ini orang baru di Bogornya agak gila nih. Teriak-teriak. Enggak lah yang penting kan terkabul. Ya udah tokonya kenapa? Iya tokonya apa? Jualannya apa? Buat baju. Oh iya terus? Cuman banyakan apa namanya? Jadi saya punya 2 karyawan nih gitu. Tapi banyak banget cobaan tuh ngomongin ke saya
ada ibaratnya iri lah sama karyawan saya, dia ngantongin duit setiap ada orang pelanggan ngantongin duit tapi gak ditulis gitu. Gampang lah bos. Cuman Celana dalam lo suami istri yang bekas pakai malam lo copot berdua suami istri, ini dua nih celana dalam lo, nih celana dalam istri lo rendam ke air. Nah air rendemannya ini kalau udah masuk nih rendam kan udah rendam, ini angkat nih celana dalam lo. Nah lo angkat. Nah air rendemannya ini buat bikin kopi, buat bikin tes, buat bikin es, buat bikin agar-agar. Nah ini usahain diminum sama karyawan lo. Nanti kalau dia nakal pasti mati. Lo tinggal melayat. Gitu. Gampang. Kok gitu Ji? Ya buat ngurangin penduduk bos. Ngapain? Kalau rekrut yang baru lagi. Dia direndam. Yang jahat-jahat begitu bos, enak. Nanti kan lo tinggal, Pak ini meninggal, lo langsung yes, alhamdulillah. Dia melayat. Ada lagi? udah Pak Haji. Oke, tepuk tangan dong. Ibu ada lagi pertanyaan? Sama satu lagi Pak Haji, biar cepat punya anak gimana? Oh gampang, lo kalau mau bunting nggak bisa ML-nya celentang, lo mesti tengkurap. Karena indung telur lo kan kalau orang perempuan normalnya begini nih, indung telur lo begini. Jadi lo kalau mau ML lo mesti tengkurap. Kaki belakang dua-duanya dibengkek sama suaminya, langsung masukin. Cot, bunting. Kalau nggak mau bunting, celentang. Kalau mau bunting, tengkurap. Jadi lo perempuan paling irit sedunia karena nggak KB. Kan kalau orang kalau nggak bunting mesti KB kan? Lo nggak usah, tinggal tengkurap. Kalau mau nggak bunting, celentang. Kalau mau bunting, tengkurap. Dibengkek pantatnya, diprosotin dulu celananya, dibengkek masukin. Enak. Apa lu mau praktek di sini? Oh jangan, ya udah. Ada lagi? Ibu apa? Pertanyaan lagi ada gak? Iya cuma itu aja sih Pak. Boleh, praktekin ya. Ibu praktekin. 54 hari ya. Iya. Ada lagi? Ya. Dah, dia lupa. Pasti tahu aja saya kaget. Iya, lu tuh mesti dikagetin. Ada lagi? Nggak ada sih. Oke, sampai ketemu lagi ya bos. Terkabul ya. Assalamualaikum. Mbaknya terkabul ya. Lunas ya. Mbaknya terkabul ya. Bos, kasih lewat boleh gak bos? Bunting mau lewat bos, bunting. Bunting mau lewat bunting. Pertanyaan apa mbaknya? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Mau nanya, kan anak saya tuh kelenjar tiroid pita bening. Mau hidup apa mau mati? Mau hidup lah. Dijilat dong, dijilatin sama mamanya boleh. Kalau ada istrinya boleh. Kalau ada suaminya boleh. Kalau ada anaknya boleh. Sekali jilat 99 kali, sehari 3 kali. Yang sakit umurnya berapa tahun? Ya, Dia lupa. 30 berapa Nah, 30 hari. Selama 30 hari. Ada lagi? Ibu nggak nanya gimana caranya supaya gigi gue lengkap, gitu nggak nanya. Orang udah habis Pak Oh Haji. udah habis. Iya. Kirain mau nanya gimana caranya Pak Haji biar gigi gue lengkap. Gitu. Nggak bisa Pak Haji. Ya pertanyaannya apa? Ada pertanyaan apa? Ini Pak Haji, saya kan punya langganan itu suka bikin nasi gitu. Biar pada pesen-pesen aja gitu. Gosok muka ibu pakai celana dalam. Ibu masih pakai celana dalam nggak di usia sekarang? Pakai lah Pak Haji. Masih. Copot. Kalau mau tidur digosok 99 kali. Kalau bangun tidur 99 kali. Orderan datang. Nanti orderan datang. Oh gitu. Iya. Gitu. Amin. Atau ibu mau gosok sekarang? Ntar saya ajarin. 99. Ada lagi? Udah Pak Haji. Oke, terkabul ya. Kasih babnya. Oke, bos. Geser. Yuk. Kasih lewat bentar. Pertanyaan apa ibu? Nama saya Mumun dari Jakarta. Ya, geser. Yes. Saya mau jual ruko Pak Haji. Ya udah, nanti dijapin sama anak yatim, rendeman celana dalamnya dicawik-cawik. Nanti laku. Ada lagi? Biar laku mahal Pak Haji. Ya boleh, nanti itu yang dicawik-cawik. Ada lagi? Saya kan tahu Pak Haji dari YouTube. Ada sebagian yang saya ikutin. Cuma karena saya lagi ada halangan, jadi saya mau ikutin yang baca Al-Quran 12 juz, saya belum bisa. Nggak apa-apa. Iya. Pertanyaan sekarang apa? Saya kan pedagang nih Pak Haji. Yang dijual? Saya jualnya nasi goreng Pak Haji. Oke, di mana? Di Jelambar situ. Oke, pertanyaannya sekarang?
saya kan mau mandi jam 12 tuh, tapi kan saya dagang, nutupnya kan malam tuh Pak Haji. Cuma tadi saya udah ngobrol sama jamaah sini, katanya ya ibu kurangin aja sampai setengah 12 kan gitu. Nah yang jadi pertanyaan saya, seandainya kan kalau bangun tidur kan suruh senyum tuh Pak Haji. Nah saya kan mau mandi itu atau sesudah mandi itu kan saya belum tidur Pak Haji. Sebelum mandi senyum dulu di pinggir jalan. Gitu. Senyumnya sebelum mandi. Iya. Kan ibu belum tidur. Jadi nah, pokoknya mandi syaratnya tuh sebelum mandi mesti senyum. Iya. 41 kali. Nah sebelum kenal Pak Haji gitu kan, ya saya tuh ada mental block itu Pak Haji. Dalam arti saya yakin nih, saya mau setor mobil nanti tanggal 5, sedangkan ini baru tanggal 1, 5 hari apa aku bisa gitu. Pasti bisa. Iya hati saya ngomong Pak Haji, saya bisa. Tapi begitu mental block saya datang, waduh apa mampu ya, apa bisa gitu Pak Makanya Haji. ibu nanti kalau tidur ikat pakai celana dalam kepalanya biar nggak ada mental block. Iya. Yang ada mental blow on. Ada Iya. Sama itu kalau saya mau baca Al-Quran, jadi ini insya Allah nanti pulang dari sini saya bisa udah suci kan. Nah, kebetulan kan saya nggak ada suami, udah nggak ada. Ini saya bawa anak saya. Maksud saya gini, itu yang celana dalam itu kan kalau ada suami istri gitu kan kayaknya manjur banget gitu loh. Nah kalau saya sendiri gimana? Sama anak bisa. Anakku mau jauh. Jadi ambil dulu celana dalam nih sebelum dia berangkat. Minta dulu. Oh gitu. Cuma celana dalamnya dia yang pakai, yang kotor dikumpulin dulu. Ada berapa? Nah, nanti ibu bikin undian. Satu aja kali Pak Haji. Ya udah satu aja. Nah itu nanti kalau saya udah mandi, saya mau baca Al-Quran, udah sholat 12 rakaat nih. Saya mau baca Al-Quran itu niatnya bagaimana Pak Haji? Nggak ada niat, baca Nggak ada aja. niat, baca aja gitu ya. Otomatis. Oh iya. Terus ada aku dikit aja. Saya meraktekin celana dalam di kepalin sampai sekarang saya masih pakai nih Pak Haji. Pantesan gue mau bersin dari tadi. Cuma gini Pak Haji, aku sampai sini kok ketawa terus ya. Maksud saya gini, itu kalau yang di kepala itu apa tiap hari saya suci? Tiap hari. Apa saya ganti lagi yang ini apa tetap ini yang dipakai? Ganti lagi yang baru lagi. Ganti lagi ya. Iya. Nah itu kemarin mungkin karena belum kulino ya. Kemarin saya tuh inget, oh iya aku mau rendam celana dalam, saya bilang gitu. Saya rendam Pak Haji. Nah dapat satu aqua kecil tuh, saya bawa ke warung, saya kasih anak karyawan saya. Sob, ini taruh di gembung air, saya bilang. Ini bukannya aqua Bu katanya. Udah aqua yang udah disembur sama Pak Haji, saya bilang gitu. Itu saya biasa dagang jam 12 tuh habis ya Pak Haji. Itu jam 10 saya habis. Tepuk tangan dong. Wow. Cuma karena belum kulino, jadi saya lupa Pak Haji. Kemarin aku dagang malam minggu malah saya banyakin. Aku yakin tuh, wah saya pasti rame gitu. Ternyata masih habis satu baskom Pak Haji. Coba ulangi lagi. Iya. Ibu rendam celana dalam, taruh di botol aqua. Coba ulangi lagi. Minimal yang denger di ruangan ini masuk UGD. Coba ibu ulangi lagi. Coba ulangi lagi. Saya rendem celana dalam saya ya, udah saya rendem kurang lebih 2 jam apa 3 jam lah sambil saya tidur tuh. Nah terus saya tuang di aqua Pak Haji, tuang di aqua, dapat satu aqua kecil itu, terus saya bawa ke warung. Saya bilang sama karyawan saya, Usop, namanya Usop, Sop, ini taruh di gembung, saya bilang gitu. Emang apa ibu bukannya ini aqua? Kata, iya tapi aku yang udah disembur sama Pak Haji, saya bilang gitu. Jadi kedatangan saya ke sini, saya udah yakin dengan YouTube Pak Haji, tapi saya kurang yakin kalau belum ketemu sama Pak Haji gitu. Tepuk tangan dong. Nah hasilnya apa setelah ibu rendam celana dalam? Biasa jam Biasa berapa? jam 12 saya baru tutup, itu jam 10 saya udah tutup. Di awal. Di awal. Tepuk tangan dong sekali lagi. Wow luar biasa. Jadi sekalian itu tadi saya udah dikasih sama Mbak Nining itu, katanya celana dalam saya itu dibungkus pakai kain, nantinya buat ngelapin meja etalase saya. Nah pakai air yang direndam pakai celana dalam gitu ya Pak Haji. Boleh. Nggak pakai air rendeman juga celana dalamnya ibu buat lap meja estalase juga boleh. Tapi kan kalau biar nggak kelihatan saru, saya suruh di ini pakai. Kebetulan saya kan memang ada aku beli lap yang itu tuh, yang kotak-kotak ini dalamnya. Ibu. Iya gitu Pak Haji. Iya, atas dijahit, jadi nggak kelihatan. Minimal kan pas kacanya langsung
lap langsung burem Bu. But. Enggak dong, langsung rame. Ada Ya lagi? udah. Enggak, itu aku tadi lupa gimana saya biar itu rukuk saya laku mahal Pak Itu Haji. rendeman cadal ibu disiram-siram. Disiram ya. Sama ibu nanti ijab sama anak yatim tahajud. Iya, Nanti iya, laku. Pasti laku. Iya Pak Haji. Ada lagi? Amin amin. Udah Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Masnya apa? Ini anak saya, ada saya Ya. nongol di sini. Masnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Muhammad Devi. Saya minta doanya aja, saya mau berangkat ke kapal ikan di luar. Ya. Tinggal disuwuk sama mamanya aja. Mau gak kamu kalau orang Jawa bilang disuwuk, kalau Sunda tuh di camahan. Jadi mamanya kamu gak pakai celana dalam, ngeremes-remes alat kelaminnya mama. Ya. Tapi gak sampai keluar air jeruk ya. Ya. Langsung berangkat. Ya disuwuk berangkat. Gajinya per bulan 100 juta. Amin, 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 amin. Tapi kalau mau gak disuwuk mama kamu? Yang mau. Ya udah sehari 9 kali. Sehari 9 kali. Nah, terus sampai kamu berangkat. Nah pertanyaannya gini, saya di Jakarta, anak saya di kampung Pak Haji, karena bininya di kampung. Kan ini kan lagi ketemu. Oh iya. Suwuk dulu. Nanti kalau pas di kampung, istrinya yang remes-remes taruh di muka suaminya. Ini berlaku semua, remes taruh suaminya. Nah kalau saat suaminya istrinya ngeremes, kamu nggak boleh ngaceng. Kalau ngaceng batal. Oh itu dilapin di muka? Di muka dilapin. Berangkat berlayar, gaji bulanannya 100 juta. Amin ya Allah. Gitu. Amin. Sementara nih masih nyatu sama ibunya yang nyelakangin. Ntar kalau udah sampai di rumah, nah istrinya tiap hari sampai berangkat. Amin. 100 juta bos per bulan. Amin ya Allah, amin. Ada lagi? Sama itu Pak Haji, kan aku lihat YouTube Pak Haji itu dagangan saya suruh dilangkahin tuh Pak Haji. Ya. Saya jadi kan ada mie, ada bihun, ada kue tiaw, Ya. ada karena namanya nasi goreng ya. Itu sebelum dagang, kan misalkan saya selangkah Ya, itu geser Bu, ada Haji Marco mau lewat. itu selama berapa hari Pak Ini Haji? pasien saya Haji Marco, pasien kadaluarsa. Yo. Ya, oke. Pertanyaan apa Bu? Itu yang di YouTube Pak Haji yang ngelangkahin Sebelum dagangan. dijual. Itu selama saya dagang itu Pak. Selama dagang. Jadi mau wow, nanti Bu orang bawaannya pengen ngasih modal mulu. amin ya Allah. Bawaannya pengen ngasih modal. Iya, mulu. amin. Coba dah dilangkain, ini manjur. Iya, jadi nanti lama-lama saya kayak Pak Haji Marco. Iya iyalah, dia kan punya itu dulu punya ruko sebelum datang 15 kan ruko, ya. punya ruko gak? Sebelum datang ke RDI Belum. berobat, punya. Sekarang rukonya berapa ya? 15. 15. Aku lihat di YouTube-nya soalnya. Iya. Bu, kenapa saya yakin Ibu bisa lebih dari Haji Marco? Karena Amin. berat badan Ibu mirip-mirip Haji Marco. Iya, Pak, 70, Pak. Berat Ada lagi? 70, Pak, iya. Iya, ada lagi? Udah gitu aja. Oke, Pak Haji. terkabul ya. Amin, amin ya Allah. Ganteng, praktekin ya. Suwuk mamanya. 100 lo gajinya. Yo geser.